Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan mengupas tuntas buku sukses ujian matematika untuk kelas 6 SD. Bab yang akan kita bahas adalah FPB dan KPK. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki buku ini, silahkan dipesan melalui nomor WA berikut ini ya. Harganya 50.000. Bab yang dibahas mulai dari bilangan bulat sampai pengolahan data. Sekaligus dilengkapi dengan tryout ujian sekolah dan QR Code yang terhubung langsung ke YouTube kami. Kita mulai pembahasan FPB dan KPK. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal FPB dan KPK. Yang pertama, menggunakan tabel pembagian. Yang kedua, menggunakan pohon faktor. Namun sebelumnya, kita harus mengenal bilangan prima terlebih dahulu. Bilangan prima itu adalah bilangan yang mempunyai dua faktor. Yang pertama 1 dan bilangan itu sendiri. Berapa aja bilangan prima itu? Yang terkecil adalah 2, kemudian dilanjutkan 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita mulai mengerjakan soal FPB dan KPK melalui tabel pembagian. Ada catatan ya di sini ya. Untuk menentukan FPB-nya, pilih atau kalikan bilangan pembagi yang dilingkari. Kemudian yang kedua, untuk KPK, kalikan semua bilangan pembagi, baik nanti yang dilingkari maupun yang tidak. Sebagai contoh misalkan, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 15. Kita buat tabel pembagiannya kurang lebih seperti ini ya. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu, yaitu 2. Jika tidak bisa, lanjut ke 3 dan seterusnya. Karena dari 12 dan 15 ada yang bisa dibagi 2, berarti pembaginya kita tulis di sini. 2, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tulis ulang. Jadi kalau seandainya tidak bisa dibagi, maka kita tulis ulang. Kemudian selanjutnya dari 6 dan 15 ternyata masih ada yang bisa dibagi 2, berarti kita tulis pembaginya 2 di sini. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tulis ulang. 2 tidak perlu kita lingkari ya, karena ada satu bilangan yang tidak bisa dibagi 2. 2 ini dilingkari kalau semua bilangan bisa dibagi dengan 2. Kemudian 3 dengan 15 kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi dengan 3, berarti 3 ini kita lingkari. Kemudian tinggal 1 dan 5, berarti kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 5 itu sendiri. 1 dibagi 5, berarti tidak bisa kita tulis ulang 1. 5 bagi 5 hasilnya 1. Kalau sudah 1 dan 1 berarti sudah selesai ya cara pembagiannya. Maka FPB-nya itu adalah 3. Kenapa? Karena kata kuncinya kalau untuk menentukan FPB adalah pilih atau kalikan bilangan pembagi yang dilingkari. Karena di sini bilangan pembagi yang dilingkari hanya 1, yaitu 3, maka FPB-nya adalah 3. Kemudian untuk KPK, kalikan semua bilangan pembaginya. Perhatikan ya, di sebelah kiri ini adalah bilangan pembaginya. 2 ada 2, berarti kita tulis 2 pangkat 2. 3 ada 1, kita tulis 3. 5 ada 1, kita tulis 5. Dengan operasi hitung perkalian. Sesuai dengan kata kuncinya ya. Kalikan semua bilangan pembaginya. 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 3 itu 12. 12 kali 5 hasilnya adalah 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Jika belum, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan FPB dan KPK dari ketiga bilangan berikut. 15, 20, dan 40. Kurang lebih tabel pembagiannya seperti ini ya. Kita cek dari ketiga bilangan ini, apakah ada yang bisa dibagi 2? Ternyata ada ya. Berarti kita tulis di sebelah kiri ini pembaginya adalah 2. 15 tidak bisa dibagi, berarti kita tulis ulang. 20 dibagi 2 hasilnya 10. 40 dibagi 2 hasilnya 20. Karena ada satu bilangan yang tidak bisa dibagi 2, berarti 2 tidak perlu kita lingkari. Jadi dilingkari itu kalau semua bilangan itu bisa dibagi dengan 2. Kemudian dari ketiga bilangan ini, apakah masih ada yang bisa dibagi 2? Ternyata masih ada, berarti kita tulis pembaginya 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, berarti kita tulis ulang. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian dari ketiga bilangan ini, apakah ada yang masih bisa dibagi 2? Ternyata ada ya, berarti kita tulis di sini. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis ulang.
5 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis ulang. 10 dibagi 2 ternyata bisa, berarti kita dapatkan hasilnya adalah 5. Kemudian dari ketiga bilangan ini lanjut, apakah ada yang bisa dibagi 2? Ternyata tidak ada, berarti lanjut dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dan 5 ini tidak bisa, berarti kita tulis ulang. 3 tidak perlu kita lingkari ya, karena tidak semua bilangan bisa dibagi 3. Selanjutnya, dari ketiga bilangan ini, kita bagi 5 ya. 5 bagi 5 hasilnya 1 semua. Kalau sudah 1 berarti sudah selesai. 5 ini kita lingkari karena semua bilangan bisa dibagi dengan 5. Maka untuk menentukan FPB-nya, kata kuncinya adalah pilih atau kalikan bilangan pembagi yang dilingkari. Karena yang dilingkari cuma 1 berarti FPB-nya adalah 5. Kemudian KPK-nya kalikan semua bilangan pembagi. Di sini bilangan pembaginya ada 2, 3, dan 5. Untuk 2 sendiri ada 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 3 itu 24. 24 kali 5 hasilnya adalah 120. Jadi KPK-nya adalah 120. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Ini adalah 2 sampel untuk mengerjakan FPB dan KPK menggunakan tabel pembagian. Selanjutnya, kita bahas menggunakan cara pohon faktor. Kata kuncinya, kalau FPB itu pilih faktor prima yang sama dan pangkatnya terkecil. Kalau KPK, pilih dan gabungkan semua faktor dengan cara dikali. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat terbesar. Contoh 1, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 15. Kita mulai dari 12 dulu ya. 12 kita bagi 2, hasilnya adalah 6. 6 bisa dibagi 2 ya, hasilnya adalah 3. Berarti kalau sudah sampai di sini, maka sudah selesai. Kemudian 15 kita bagi 3, hasilnya 5. 5 sudah bilangan prima terkecil ya di sini, tidak bisa dibagi lagi. Maka kita hentikan sampai di sini. Kemudian kita tulis ulang, 12 itu diperoleh dari 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian untuk 15 diperoleh dari 3 kali 5. Ingat untuk mencari FPB, pilih faktor prima yang sama dan pangkatnya terkecil. Nah, kebetulan yang sama di sini hanya 3, maka FPB-nya adalah 3. Kemudian untuk KPK, pilih dan gabungkan semua faktor dengan cara dikali. Jika ada faktor yang sama, maka pilih pangkat terbesar. Berarti semuanya kita gabungkan ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kenapa 3-nya tidak ditulis 2 kali? Karena kalau yang sama cukup dipilih pangkat terbesar. Kebetulan di sini pangkatnya sama-sama 1. Jadi kita ambil yang pangkat 1. 2 pangkat 2 itu nilainya adalah 4. 4 kali 3 itu 12. 12 kali 5 hasilnya adalah 60. Jadi KPK-nya adalah 60. Sama ya, dengan cara tabel pembagian hasilnya juga 60 untuk KPK-nya. Sampai di sini? Bisa ya, teman-teman sekalian? Kita coba contoh yang kedua untuk ketiga bilangan ini. Yang pertama 15 dulu. 15 ini bisa dibagi 3, hasilnya adalah 5. Kemudian 20 bisa dibagi 2, hasilnya 10. Kemudian 10 bisa dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 5. Kemudian untuk 40 bisa dibagi 2, hasilnya adalah 20. Kemudian 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 bisa dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 5. Maka cara penulisannya untuk 15 diperoleh dari 3 kali 5 ya. Kita tulis di sini. Untuk 20 diperoleh dari 2 pangkat 2 kali 5. Kemudian untuk 40 di sini 2 pangkat 3 kali 5. Berarti kita tulis 2 pangkat 3 kali 5 ya. Untuk menentukan FPB-nya, pilih faktor prima yang sama dan pangkatnya terkecil. Kita perhatikan ya, pilih faktor prima yang sama. Karena 3 tidak ada temannya, berarti tidak perlu kita tulis. 2 juga tidak lengkap, berada di 20 dan 40, tapi tidak ada di 15, berarti 2 tidak kita pilih. 5 ada di semua tempatnya, ada di 15, ada di 20, ada di 40. Berarti FPB-nya hanya 5. Kemudian KPK-nya, pilih dan gabungkan semua faktor dengan cara dikali. Jika ada faktor yang sama, pilih pangkat terbesar. Kita lihat di sini,
2-nya, pangkat terbesarnya adalah 3, berarti kita tulis. Kemudian 3-nya hanya ada 1, kita tulis. Kemudian 5-nya ada 1, kita tulis. 2 pangkat 3 itu 8, kalau dikalikan 3, 24. Kalau dikalikan 5, hasil akhirnya adalah 120. Jadi KPK-nya adalah 120. Sampai di sini? Paham ya, teman-teman sekalian? Gunakan kata kunci yang tertera pada layar Anda. Jadi FEB-nya seperti apa, KPK-nya seperti apa. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan singkat tentang FEB dan KPK melalui 2 cara, tabel pembagian dan pohon faktor. Jika Anda tertarik untuk mengerjakan latihan soal, silakan dibuka yang bukunya ya, halaman 18. Bagi Anda yang belum punya bukunya dan tertarik untuk memiliki buku ini untuk menyiapkan ujian sekolah di sekolah masing-masing, silakan hubungi nomor WA berikut, harganya 50.000 ya. Insya Allah bisa dikirim ke luar kota. Baik teman-teman sekalian, kami undur diri terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.